Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Asih Pertiwi dari IAIN Langsa. Berikut adalah video sumber belajar yang merupakan bagian dari tugas PKDP 2025 UIN Araniri Banda Aceh. Berikut videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik mahasiswa yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bertemu lagi dalam mata kuliah ilmu falak. Insya Allah selanjutnya kita akan membahas tentang perhitungan arah kiblat. Oke, adik-adik mahasiswa, mari kita mereview sedikit materi minggu lalu ya, sebelum kita memasuki perhitungan arah kiblat. Jadi minggu lalu kita sudah membahas tentang lintang dan bujur. Jadi apa itu lintang dan apa itu bujur ya? Lintang itu ada dua, yaitu lintang utara dan lintang selatan. Untuk lintang selatan itu wajib kita berikan minus di dalam perhitungan ya. Kemudian bujur timur dan bujur barat. Nah, yang kedua itu adalah tentang titik koordinat. Untuk titik koordinat ini adik-adik bisa mendapatkannya dengan mudah itu melalui Google Earth. Google Earth bisa download di aplikasi Play Store ya. Kemudian yang ketiga itu adalah penggunaan kalkulator saintifik dalam perhitungan arah kiblat. Jadi memudahkan adik-adik dalam menghitung. Oke. Kemudian yang keempat itu adalah tentang fikih arah kiblat. Nah, kita sudah membahas apa itu arah kiblat gitu kan. Kemudian kenapa sholat harus menghadap arah kiblat. Kemudian sama tidak ya arah kiblat yang kita gunakan di Aceh ya, atau secara umum di Indonesia dengan arah kiblat orang-orang yang ada misalnya di Mesir, di Australia, di Jepang gitu kan. Nah, jadi nanti adik-adik dituntut untuk bisa mengerti bahwasanya arah kiblat itu nanti tergantung di mana posisi dari dia gitu ya. Izinkan saya untuk menjelaskan CPMK dan sub CPMK dalam pertemuan ini. Untuk CPMK-nya yaitu mengkaji konsep fikih dalam ilmu falak dan perhitungannya. Kemudian sub CPMK-nya adalah mahasiswa mampu menggali dan mengkaji konsep fikih dan perhitungan arah kiblat serta mengintegrasikan data pada konsep arah kiblat menggunakan instrumen falak yang sederhana. Jadi nanti outputnya adik-adik itu bisa menggunakan perhitungan ini dan menerapkannya serta mempraktikannya di rumah gitu. Saya ingin bertanya kepada adik-adik mahasiswa, benar nggak sih arah kiblat kita itu ke barat gitu? Karena selama ini kita taunya arah kiblat kita ya ke barat gitu ya. Kadang ada yang bilang ke barat agak ke kanan sedikit gitu ya. Nah, nanti setelah pembelajaran ini adik-adik akan tahu sebenarnya kemana sih arah kiblat kita itu gitu. Ke barat kah? Kemudian dari barat agak bergeser sedikit ke utara atau ke selatan gitu. Nanti setelah kita mempelajari falak kita akan tahu. Oke, sebelum kita masuk ke perhitungan, saya harap adik-adik mahasiswa di sini fokus ya. Jadi ada data-data yang diperlukan untuk menghitung arah kiblat. Ya, data yang pertama itu adalah lintang tempat. Lintang tempat di sini lambangnya adalah px ya. Kemudian yang kedua adalah bujur tempat. Bujur tempat itu lambangnya adalah lambda x ya. Untuk lintang tempat dan bujur tempat itu bisa adik-adik dapatkan di Google Earth ya, seperti pertemuan sebelumnya. Kemudian yang ketiga itu adalah lintang Ka'bah. Lintang Ka'bah itu lambangnya adalah pika. Kemudian yang keempat itu adalah bujur Ka'bah. Bujur Ka'bah itu lambangnya adalah lambda K. Kemudian yang kelima yang terakhir adalah SBMD. Apa itu SBMD? Yaitu selisih bujur Mekah daerah. Oke, SBMD atau selisih bujur Mekah daerah memiliki 4 logika ya. Yang pertama adalah jika bujur tempatnya atau lambda X itu berada di timur, yang angkanya itu lebih besar daripada bujur Ka'bah, maka rumusnya adalah
bujur tempat dikurangi bujur Ka'bah. Nanti arah kiblatnya akan menghadap ke barat. Kemudian yang kedua, jika bujur tempatnya itu berada di timur tetapi angkanya itu lebih kecil daripada bujur Ka'bah, maka rumusnya adalah bujur Ka'bah dikurangi dengan bujur tempat. Nanti arah kiblatnya akan menghadap ke timur. Kemudian yang ketiga adalah jika bujur tempatnya berada di barat, angkanya lebih besar daripada bujur kebalikan Ka'bah, maka rumusnya adalah 360 derajat dikurangi bujur tempat dikurangi bujur Ka'bah. Nanti arah kiblatnya menuju ke barat. Kemudian yang keempat, jika bujur tempatnya berada di barat yang angkanya lebih kecil daripada bujur kebalikan Ka'bah, maka rumusnya adalah bujur tempat tambah bujur Ka'bah. Nanti arah kiblatnya akan menghadap ke timur. Kemudian apa itu BKK ya, atau bujur kebalikan Ka'bah? Jadi bujur kebalikan Ka'bah itu angkanya adalah 140 derajat 10 menit 25,44 detik. Ini didapat dari 180 derajat dikurangi 39 derajat 49 menit 34,56 detik. Hasilnya adalah 140 derajat 10 menit 25,44 detik. Ada dua ketentuan mengenai hasil perhitungan arah kiblat nanti ya. Nanti apabila hasil perhitungannya positif ya, maka arah kiblatnya menuju ke utara. Nah, nanti apabila hasil perhitungannya itu adalah minus, maka arah kiblatnya menuju ke selatan. Kita lanjut ke contoh perhitungan supaya adik-adik mahasiswa di sini paham. Di sini sudah ada contoh penentuan arah kiblat Masjid Amirul Mukminin Masjid Rampung Makassar. Untuk lintang tempatnya min 5 derajat 8 menit 50 detik lintang selatan ya. Sekali lagi saya ingatkan, untuk titik lokasi yang berada di lintang selatan itu wajib diberikan min di dalam lintangnya ya. Kemudian yang kedua, bujur tempat. Bujur tempatnya adalah 119 derajat 24 menit 28 detik bujur timur ya. Itu bujur timur. Kemudian yang ketiga, lintang Ka'bah. Lintang Ka'bah nilainya adalah 21 derajat 25 menit 21,17 detik lintang utara. Kemudian yang keempat, bujur Ka'bah nilainya adalah 39 derajat 49 menit 34,56 detik bujur timur. Untuk lintang dan bujur Ka'bah ini tidak berubah ya. Kenapa tidak berubah? Karena ya Ka'bahnya tidak bergeser gitu kan. Jadi lintang dan bujur Ka'bah ini tetap, nanti yang akan berubah itu adalah lintang dan bujur tempatnya sesuai dengan posisi atau titik koordinat yang akan dicari gitu ya. Kemudian data yang kelima itu adalah SBMD, yaitu selisih bujur Mekah daerah. Rumusnya di sini adalah bujur tempat dikurangi bujur Ka'bah ya. Kenapa? Karena kalau misalnya kita lihat bujur tempat yang kita gunakan ya, itu angkanya lebih besar daripada bujur Ka'bah ya. Angka 119 itu punya bujur tempat, angkanya lebih besar daripada bujur Ka'bah, sehingga kita menggunakan SBMD yang pertama. Rumusnya adalah bujur tempat dikurangi bujur Ka'bah. 119 derajat 24 menit 28 detik dikurangi dengan bujur Ka'bah, yaitu 39 derajat 49 menit 34,56 detik bujur timur. Hasilnya adalah 79 derajat 34 menit 53,44 detik. Nanti arah kiblatnya ke barat sesuai dengan logika SBMD. Lalu data ini kita masukkan ke dalam rumus arah kiblat. Rumus arah kiblat adalah kotan arah kiblat sama dengan tan lintang Ka'bah dikali kos lintang tempat dibagi sin SBMD dikurangi sin lintang tempat dibagi tan SBMD ya. Kita masukkan ke kalkulator. Cara pencet kalkulatornya itu adalah tekan shift tan, kemudian buka kurung, tan, masukin lintang Ka'bah 21 derajat 25 menit 21,17 detik dikali kos lintang tempat min
5 derajat 8 menit 50 detik. Kemudian dibagi sin SBMD ya, tadi sudah ketemu hasil SBMD-nya yaitu 79 derajat 34 menit 53,44 detik. Sorry ya, itu ada detik ya. Kemudian dikurangi sin lintang tempat yaitu min 5 derajat 8 menit 50 detik, kemudian dibagi tan SBMD 79 derajat 34 menit 53,44 detik, tutup kurung, jangan lupa tekan X-1 ya, hasilnya adalah 67 derajat 31 menit 10,38 detik. Karena hasil dari perhitungan ini adalah plus ya, maka arah kiblatnya ke utara. Maka kita lihat lagi tadi SBMD arah kiblatnya ada di barat dan hasil dari perhitungan arah kiblat ini adalah utara. Maka arah kiblat untuk Masjid Amirul Mukminin itu berada di antara barat dan utara ya. Nah, satu lagi kita harus mencari juga yang namanya azimut kiblat. Jadi azimut kiblat itu adalah arah yang dihitung dari UTSB ya, utara, timur, selatan ke barat. Oke adik-adik, di dalam satu lingkaran penuh itu kan nilainya adalah 360 derajat gitu ya. Maka 360 derajat dikurangi dengan hasil arah kiblat yang tadi, hasilnya adalah 292 derajat 28 menit 49,62 detik. Baik adik-adik mahasiswa semuanya, silahkan kembali melihat apa yang sudah saya tampilkan di layar ya. Jadi di sini adalah gambar atau proyeksi lingkaran kiblat ya, kita bisa bilang begitu. Dimana di dalam satu lingkaran penuh itu jumlahnya adalah 360 derajat. Nah, untuk hasil perhitungan tadi yang 67 derajat itu dihitung dari titik utara ke barat. Kalau kita menggunakan busur ya, kemudian meletakkan busur di antara utara dan selatan, maka titik 67 derajat itu ada di busur yang kita letakkan tadi ya. Jadi di situ ada tanda panah ya, di layar ada tanda panah yang menunjukkan itu adalah posisi arah kiblat untuk titik lokasi yang kita cari. Nah, adapun tadi azimut kiblat itu yang dihitung dari titik utara ke timur, ke selatan, ke barat adalah sebanyak 292 derajat ya. Dari mana dihitungnya? Dari satu lingkaran itu kita bisa bagi ke dalam seperempat lingkaran ya, di mana dalam seperempat lingkaran itu jumlahnya kan 90 derajat. Kemudian dari 90 derajat dari titik utara ke timur ditambah lagi ke selatan, maka jumlahnya adalah 180. Tambah lagi ke barat, jumlahnya adalah 270. Nah, dari titik utara, timur, selatan ke barat itu jumlahnya sudah 270 ya. Untuk mencapai 292 itu sudah berada di garis panah yang sudah saya gariskan. Itu bisa dibuktikan kembali dengan busur gitu ya. Jadi adik-adik setidaknya harus punya busur di rumah nanti saat menentukan proyeksi arah kiblat ini. Untuk tugasnya adalah hitunglah arah kiblat dengan menggunakan titik koordinat rumah kalian masing-masing gitu. Jadi saat kalian di rumah ini kalian bisa mencari titik koordinat menggunakan Google Earth ya. Jadi tinggal di search aja, nanti keluar berapa lintang dan berapa bujurnya. Atau kalau misalnya kalian berada di tempat lain, silahkan posisikan peta pada Google Earth kalian untuk menemukan titik koordinat rumah ya. Jadi menggunakan titik koordinat itulah kalian harus mencari arah kiblat lengkap seperti yang saya contohkan gitu, berikut dengan proyeksi kiblatnya di dalam sebuah lingkaran ya. Terakhir untuk penilaian, yang pertama yang akan saya nilai adalah ketepatan kalian dalam mencari titik koordinat gitu ya. Nanti kalau misalnya sudah ketemu titik koordinatnya, apakah kalian sudah tepat menempatkan yang mana data lintang, yang mana data bujur ya. Kemudian ketepatan dalam mengaplikasikan rumus dan kalkulator saintifik gitu, karena kalau misalnya salah menaruh data dalam rumus, maka hasilnya akan salah ya. Kemudian ketepatan dari hasil perhitungan gitu, nanti apakah hasil perhitungannya error, kemudian apakah hasil perhitungannya itu kemudian jauh dari angka yang sebenarnya gitu ya, itu akan mempengaruhi nilai. Kemudian yang terakhir adalah ketepatan dalam menerapkan logika kiblat pada lingkaran simulasi yang tadi gitu kan, sudah benar apa belum
kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengerjakan tugas.